Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, pada pagi ini saya ada di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dan ini belum akhir dari rangkaian perjalanan dakwah, touring dakwah yang saya lakukan bersama dengan Ustadz Sarmadani dan Ustadz Muharram. Dan ini adalah perjalanan yang sangat bersejarah karena ini pertama kali saya menginjakkan kaki dalam rangka untuk keliling dari kabupaten ke kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ini. Nah, apa saja sebenarnya nilai yang bisa diperoleh dalam sebuah perjalanan dakwah? Ini nanti kita akan juga sama-sama bertanya kepada Ustadz Sarmadani yang pertama, karena perjalanan dakwah yang hari ini saya lakukan itu bagi beliau adalah hal yang sudah terjadi sekian kali dalam tempo yang bertahun-tahun lamanya. Bahkan beliau waktu masih muda itu bisa bawa mobil langsung dari Luwu Timur ke Makassar tanpa jeda kecuali sholat dan makan. Nah, seperti apa, dan kita lihat bagaimana sebenarnya perkembangan dakwah di Sulawesi Selatan ini. Langsung saja kita sapa ada Ustadz Sarmadani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan ini Ustadz, apa pelajaran ataupun semangat yang masih terjaga dan harus dikuatkan dari perjalanan dakwah di Sulawesi Selatan ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya sih ya kita silaturahim dengan teman-teman seperjuangan ya yang ada di daerah itu. Banyak pelajaran yang bisa diambil ya. Paling tidak berbagi spirit. Ya, spirit perjuangan, baik kita yang datang itu menambah spirit maupun teman-teman yang kita silaturahmi itu juga merasa mendapatkan semangat karena kita kunjungi ya. Spirit perjuangan dakwah teman-teman ini saya pikir harus diapresiasi ya dengan mengangkatnya di media ya, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan mereka ini yang sebenarnya tidak terekspos ya. Kesannya sih biasa-biasa saja, tapi begitu digali secara detail ada hal-hal yang kemudian itu perlu kita angkat ya. Jadi silaturahim dakwah ini sebenarnya penting ya di mana saja, karena melihat karakter dakwah yang berbeda-beda. Contoh mungkin yang ada di Boso mungkin dengan hanya pendidikan tapi sederhana ya. Tapi kemudian di situ ada anak wakil bupati Luwu, ada juga anak 4 anggota dewan, anaknya dititip situ padahal sekolahnya biasa. Atau kemudian seperti di Wotu gitu, justru itu kita punya kebanggaan terhadap Quran ya, adanya Wot Hidayatullah Wotu itu kemudian nampak Quran mulai hidup di tempat itu. Atau kemudian mungkin seperti di Lambarah ya, yang di Hidayatullah itu ada miniatur peradaban Islam kecil, tapi itu serius disemangati, ada jamaah di situ, ada warga yang kemudian hidup dalam situasi jamaah yang menghidupkan kultur sami'na wa ta'na gitu ya. Dan juga kita bisa dapat menemui tokoh-tokoh ya, atau orang-orang yang ikhlas dalam berjuang. Ini kalau sekedar mungkin di kota ya mungkin orientasinya terlalu cenderung materialis gitu. Tapi kalau teman-teman dakwah di daerah ini ya contoh mungkin seperti Ustadz Yusuf Gati yang kita temui kemarin. Ya betul-betul dia merintis dari satu tempat ke tempat lain. Di mana ada mapan dia justru pindah ke tempat yang tidak mapan. Ya perintisan. Itu menambah spirit orang tua seperti itu semangat dakwahnya tidak berhenti. Dan kita ini gimana gitu loh yang masih muda ini. Kok kadang baru sedikit ditugaskan ngeluh. Tanya mana ininya, mana itunya, berapa gaji saya kan. Nah beliau ini justru dia tinggalkan itu. Jadi dari Sorowako dia tinggalkan, sudah berhasil. Dari Palopo dia tinggalkan. Dan ditugaskan lagi kemarin ke Lambara, sudah berhasil di Lambara. Ada komunitas dia pindah lagi ke Angkona, itu kan ke kecamatan yang terpencil jauh masuk ke dalam gitu. Jadi spirit itu kalau kita tidak datangi tidak kita dapat juga. Ya paling tidak kita juga merasa bersemangat. Kenapa orang tua bisa kita tidak? Dan melihat orang-orang ikhlas seperti ini itu sangat banyak mengambil ibrah gitu ya. Ya Allah subhanallah. Masya Allah, saya kira seperti itu ya. Saya ada satu lagi mungkin ini yang bisa menjadi pendorong untuk kaum muda terkait silaturahim. Nah ini Ustadz Sarmadani ini kayaknya memang
istilahnya senang sekali dengan silaturahim itu. Ada apa di balik itu yang mungkin sudah Ustadz rasakan sehingga adik-adik muda itu tidak ragu bahwa silaturahim itu pasti membawa keberkahan, keberuntungan seperti itu. Ayuhan nas afsus salam wa atimut am ya wasilul arham itu ya wasallu bil lail wan nasuniyam. Jadi sebenarnya silaturahmi itu kan memang dianjurkan ya. Kalau saya mengambil hikmah tadi ya, banyak menimba ilmu pada orang-orang tua itu ya. Ya, jadi selain memang kita dikasih makan ya, dapat rezeki ya, memperpanjang umur. Ada hal yang penting di situ kalau silaturahim. Ya, saya sebenarnya banyak berguru kepada mereka karena mereka lebih banyak makan garam ya, sudah lebih banyak berpengalaman. Hal-hal kesabaran ya, kemudian tantangan-tantangan perjuangan. Itu sebenarnya. Jadi itu kadang ya kita berpikir pelajaran itu hanya di bangku sekolah. Silaturahmi itu pendidikan sebenarnya. Jadi menggali gitu loh. Ustadz apa sih? Gimana sih? Ya karena kita dari dulu kan jurnalis ya, sering jalan. Jadi menggali kelebihan-kelebihan dan apa yang mereka lakukan. Karena ini kadang tidak ada di bangku pelajaran, tidak ada di bangku kuliah, tapi justru ada di lapangan. Oh begini. Ya contoh tadi sederhana kan, kita bagaimana mereka membangun pondok gitu ya. Kalau kita tidak belajar bertanya sama beliau, dia dengan keikhlasannya kemudian kegigihannya mengumpulkan 1 biji 2 batu gitu kan, kemudian dibuat satu bangunan. Itu luar biasa gitu. Atau mungkin cara lain yang dilakukan di pondok-pondok lain yang kemudian itu bisa eksis ya. Jadi banyak hal dengan silaturahmi itu, banyak ilmu kita dapat sebenarnya. Jadi secara tidak langsung kita menuntut ilmu pada mereka itu dengan silaturahmi. Jadi itu banyak keberuntungan. Banyak keberuntungan. Dengan sejarah juga ya. Dengan silaturahmi itu kita banyak cerita sejarah dapat. Jadi dulu begini. Mulai dari sejarah kampung sampai sejarah tentang lembaga ini kita bisa paham ya. Jadi gitu Ustaz. Luar biasa. Jadi 2 poin tadi disampaikan oleh Ustadz Sarmadani bahwa silaturahim ini akan memberikan nilai sekaligus ilmu yang bermakna yang juga bisa langsung kita terapkan, dan itu hanya bisa dicapai kalau kita punya semangat silaturahim seperti itu. Nah selanjutnya Ustadz Muharram ini, beliau ini Ustadz yang luar biasa karena juga punya banyak perjalanan baik itu dakwah maupun aksi-aksi kemanusiaan, dan saat ini beliau juga menemani saya dalam perjalanan ini. Kira-kira apa yang menjadi motivasi besar seorang Ustadz Muharram yang senior, tapi nampaknya beliau ingin mendidik saya menjadi orang yang senang silaturahim juga ini. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam perjalanan silaturahmi ini ya memang ya perwujudan dari apa yang kita terima dari ustadz-ustadz kita di lembaga ini ya, di lembaga perjuangan Hidayatullah. Ya namanya ya yang dikenalkan Hidayatullah ini adalah lembaga perjuangan. Nama letakkan perjuangan itu di sisi mana saja gitu. Nah itu poinnya gitu ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan ya, itu muaranya itu ke perjuangan. Nah perjuangan ini ya memang butuh waktu, butuh tenaga ya, diarahkan ke sana semua ya, seperti itu. Nah perjuangan apa yang dilakukan, perjuangan apa yang harus kita lakukan ya, bagaimana mewujudkan dakwah ini di lapangan dengan berbagai bentuk ya, seperti itu ya. Seperti tadi sudah disampaikan Ustadz Sarmadani bahwa dakwah di bidang pendidikan tarbiyah, dakwah di lapangan ya, seperti perjalanan kita kemarin ke Masamba dengan kondisi yang menimpa
keluarga saudara kita di Masamba. Ya, ini juga kesempatan kita berjuang, berdakwah untuk mengantar mereka ya sadar bahwa ternyata dalam kehidupan kita ini ada yang mengatur dan kita harus patuh dengan aturan itu, sehingga yang diinginkan oleh manusia, yang diinginkan oleh kita ya rahmat kasih sayang Allah itu betul-betul kita rasakan lewat perjuangan ini. Nah itu ya, beberapa ustadz-ustadz kita di Hidayatullah ya untuk merasakan nikmatnya perjuangan ini ya memang di lapangan. Ya, di lapangan. Ya, betapa nikmatnya silaturahmi dengan saudara-saudara kita, keluarga. Ya, betapa nikmatnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita sempat melaksanakannya, orang lain tidak sempat melaksanakan. Dan semua itu kita lakukan dengan ikhlas karena memang ya mengharapkan rahmat kasih sayang Allah, seperti itu. Jadi itulah yang membuat kita semangat. Itulah yang membuat kita tidak pernah ragu gitu dalam melaksanakan kegiatan apapun di lembaga ini. Ya, seperti itu. Insyaallah. Saya kira itu saja. Ya, baik. Itu tadi pendapat ataupun uraian dari Ustadz Muharram, dan luar biasa. Tadi ada kalimat bahwa kalau kita ingin merasakan nikmatnya perjuangan, maka harus turun ke lapangan. Itu artinya memang tidak cukup ya generasi muda hanya menjadi orang yang katakan kutu buku, walaupun itu penting, wajib dan harus dilakukan, tapi setelah itu adalah turun ke lapangan ya, saksikan, rasakan beragam ya, mungkin mulai dari hal yang sangat kecil, gigitan nyamuk, kemudian hawa panas karena memang dalam ya beda dengan kota gitu ya, dan seterusnya yang ada AC dan seterusnya, termasuk di dalamnya adalah harus jalan kaki, harus tidur dalam kondisi yang serba terbatas dan sebagainya. Sahabat muda sekalian yang berbahagia, prinsip hidup yang paling baik dan penting untuk kita lakukan adalah silaturahim, dan karena itu jangan pernah ragu untuk berkunjung kepada saudara-saudara kita, melihat perjalanan-perjalanan hidup mereka, kiprah mereka. Mungkin tidak sehebat yang ditulis oleh media-media besar, tetapi itu boleh jadi adalah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada keikhlasan, ada air mata, ada sebuah tekad masa depan yang mereka lakukan dengan tanpa pamrih dan seterusnya. Ini adalah mutiara hidup yang kita semua selagi masih muda harus mampu merasakannya, harus bisa menyaksikannya, bahkan mendapatkannya dan menyebarkannya kepada sesama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.